Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam pagi ini kita akan membahas lagi bab tarhim. Sebelum kita membahas bab tarhim, mari kita baca dulu 3 bait dari Ila Rubaiyah Pamapakul Alam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Rubaiyah Pamapakul Alam Dunari Dopakim wa Isnari Mutabama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Rubaiyah. Angin anu bangsa opat aksarana. Al-alamat tegasna alam. Pama tuluy isim. Pauku tetep ma saluhureun rubai. Guna idopatin. Barisanes anu ngagaduhan idopat. Wa isnadin. Sareng sanes kalam isnadi. Mutami anu disampurnakeun itu isnad. Silakan baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan tidak boleh membikin tarhim selain kalimah yang memakai hak tanis di akhirnya. Berarti membikin tarhim itu harus kalimah yang akhirnya dengan hak tanis. Ya Fatimatu jadi ya Fatimah. Tidak boleh membikin tarhim dari kalimah yang akhirnya tidak memakai tak tanis. Di dalam bait ini apabila membikin munada yang akhirnya bukan hak tak tanis, syaratnya ada 4. Apa syarat yang 4? Yang pertama ila rubaiyah pamapoku, kecuali yang hurufnya 4 atau lebih. Misalnya Ja'faru, sok sama-sama. Ja'faru. Berapa hurufnya? Ja'faru apa? Ja'faru. Berapa hurufnya? 1 jim, 2 ain, 3 4. Bisa gak dibikin tahrim gak? Sebab 4 hurufnya. Kalimat yang 4 hurufnya bisa dijadikan tarhim. Ja'faru, ya Ja'fa. Sudah. Yang kedua al-alama,
Jadi yang pertama atau dibalikan, yang pertama alam sok. Baik alam sahos atau alam jinis. Yang kedua 4 hurufnya. Contohnya Ja'paru. Ya Ja'pa. Yang ketiga Duna idopatin. Yang bukan murokab idopi. Atau alam idopat. Contohnya Abdi Samsin. Abdi Samsin murokab idopi atau alam idopat tidak boleh dijadikan tarhim. Yang keempat wa isnadin. Yang bukan murokab isnadi. Artinya alam yang bukan alam jumlah. Seperti nama Jaidun Koimun. Tidak boleh dijadikan tarhim. Kesimpulannya, syarat membikin tarhim ada 4. Yang pertama alam. Alamnya yang 4 hurufnya atau lebih. Yang ketiga bukan murokab idopi. Yang keempat tidak boleh murokab isnadi. Yang pertama isim alam. Isim alam yang memakai taknis. Yang pertama 4 hurufnya atau lebih. Isim alam. Isim alam yang ketiga yang bukan murokab idopi atau isim alam idopat. Yang keempat tidak boleh isim alam murokab isnadi. Artinya alam jumlah. Apabila diakhiri dengan tak tanis, tidak usah memakai syarat yang 4. Contohnya ya patimu. Asalnya ya patimatu. Yang kedua alam yang 4 hurufnya yang bukan murokab idopi dan bukan murokab isnadi. Ya Ja'paru. Jadi ya Ja'pa. Sok simpulkan yang eta. Kesimpulannya bahwa ila ruba'iyya fama fawqul alam duna idofatin wa isnadin mutang. Membuat tarhim syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu isim alam. Alamnya itu berupa isim sahos ataupun isim alam. Yang kedua yaitu hurufnya harus 4. Contohnya seperti Ja'faru. Nah, jadi kalau ditarhim ya Ja'fa.
Yang ketiga syaratnya itu harus tidak boleh duna idopatin, tidak boleh yaitu alamnya idofat atau murakab idopi seperti abi habsin, tidak boleh dibuat tarim. Yang keempat yaitu tidak boleh mempunyai murakab isnadi, contohnya jaidun koimun. Contoh kalau ada nama jaidun koimun itu tidak boleh ditarim karena murakab isnadi seperti itu. Lanjut. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdib sarang kedah miceun anjeun ma'al akhiri sarta harap anu tungtung aladi kana harap tala geus nyanding akhir kana aladi injida lamun dijadikeun panambah itu aladi lainan barina lin sakinan anu bari sukun mukamilan anu nyampurnakeun. Silakan baca kembali. Kemarin menjelaskan bahwa munada itu, bahwa tarhim itu kalimat yang jadi munada huruf akhirnya dibuang. Su'adu ya su'a. Kalau di dalam bait ini yang dibuang itu wahdib ma'al-akhiri ala ditala, sekaligus dibuangnya kalimat yang akhir dan yang mengikuti kepada yang akhir. Kalimat yang akhir dan sebelum akhir sekaligus. Jadi membuangnya berapa huruf? 2. Kalimat akhir sok. Kalimat akhir. Dan yang bersanding kepada akhir. Membuangnya sekaligus 2 huruf. Kalimat akhir. Dan yang bersanding kepada akhir. Berarti membuangnya 2 huruf. 1 huruf akhir. Yang kedua yang bersanding kepada akhir. Syaratnya kalimat yang bersanding kepada akhir ada 4. Injida lainan, sakinan, arba'atan pasoidan. Pertama huruf syaratnya huruf jiadah. Huruf jiadahnya huruf len. Huruf len itu adalah wawu, alif, dan iya. Syarat yang ketiga yang sukun. Yang keempat hurufnya atau 4 hurufnya atau lebih. Kesimpulannya huruf akhir
yang bersanding kepada yang akhir harus dibuang. Berarti membuang dua huruf. Syaratnya huruf yang bersanding ada 4. Satu jiadah. Yang kedua huruf len. Yang ketiga yang sukun. Yang keempat 4 hurufnya atau lebih. Contoh yang pertama. Mansurun. Harus dibuang huruf waw dan ro. Huruf akhir huruf ro. Yang bersanding kepada ro huruf waw. Huruf waw itu adalah huruf jiadah, huruf len, yang sukun 4 hurufnya. Mansuru, ya mansu, dibuang waw dan ro sekaligus. Yang kedua usmanu, ya usma, dibuang alif dan nun. Nun huruf akhir, alifnya huruf jiadah, huruf len, jumlah hurufnya ada 5. Usmanu, ya usma, miskinu, ya miski. Kesimpulannya boleh dibuang huruf akhir dan yang bersanding kepada akhir. Apabila hurufnya huruf jiadah, huruf len, yang sukun, 4 hurufnya atau lebih. Contohnya mansurun, ya mansu, usmanu, ya usma, miskinu, ya miski. Betnya teruskan. Wal hulpu, mana jang, wal hulpu, dan perbedaan ulama piwawin wayain bima patun kupia, apabila diikuti dengan waw dan iya dianutkan dengan patah atau diikuti dengan huruf patah, ikhtilaf para ulama. Artinya ikhtilaf ulama itu huruf akhirnya ada yang membolehkan dibuang dan ada yang membolehkan tidak buang. Jadi itu ikhtilaf. Apabila sebelum waw dan ya itu patah, dan biasanya sebelum waw domah, sebelum alif patah, sebelum ya kasroh. Apabila sebelum waw dan iya patah, itu ikhtilaf. Ikhtilaf artinya ada yang membolehkan dibuang akhirnya, ada yang tidak membolehkan dibuang akhirnya. Kesimpulannya dalam bait ini yang pertama tadi menjelaskan di dalam tarhim itu sekaligus dibuang itu adalah huruf yang akhir dan sebelum akhir. Syaratnya ada 4. Yang pertama harus huruf jiadah, yang kedua
huruf len, yang ketiga sukun, yang keempat hurufnya atau lebih. Bet terakhir apabila waw dan iya sebelumnya patah itu ihtilaf. Ada yang membolehkan dibuang huruf akhirnya, ada yang tidak membolehkan dibuang. Wal hulpu piwawin wayain patun kupi itu. Sudah sok simpulkan. Jadi kesimpulannya dalam 3 bait ini, apabila kita membuat tarhim, tadi syaratnya ada 4. Yang pertama harus isim alam, yang kedua harus 4 hurufnya, yang ketiga tidak boleh itu bukan murokab idopi dan bukan juga idofat isnadi. Terus boleh membuang, dibolehkan membuang, harus bahkan dibuang tung atau akhir dari kalimat yang ditarhim apabila harapnya itu bersanding dengan wawu atau harap lin. Seperti contoh miskinu, ya miski. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga bait yang itu arba'atan qasaidan, harus hurufnya itu lebih dari 4. Nah, terus apabila yang 4 itu yang disandingkan dengan wawu dengan iya, si wawunya itu biasanya kan kalau wawu sabada doma, terus alif sabada patah, terus kalau iya sabada kasroh. Apabila sebelumnya itu patah lin, nah itu ada walhul kupi. Jadi istilah para ulama, ada yang membolehkan yang dibuang, ada yang tidak membolehkan dibuang, seperti itu. Jadi yang tidak memakai syarat itu tarhim itu cuma satu, apabila akhirnya dengan hak tani seperti ya Fatimatu, ya Fatimah, itu mah tanpa syarat boleh gitu. Jadi betul kesimpulannya yang pertama syarat tarhim apabila tidak memakai tak tanis, yang dibuangnya bukan tak tanis ada 4. Yang pertama adalah 4 hurufnya atau lebih. Yang kedua isim alam, yang ketiga adalah bukan murokab idopi, yang keempat bukan murokab isnadi. Yang paling akhir tarhim itu boleh dibuang 2 hurufnya, huruf yang sebelum akhir dan yang akhir. Syaratnya ada 4. Yang pertama apabila ada huruf jaidahnya huruf len, ya huruf lainnya disukunkan, jumlah hurufnya 4 atau lebih. Contohnya ada 3. 1 usmanu, ya usma. Yang kedua mansuru, ya mansu. Yang kedua usmanu, ya usma. Yang ketiga miskinu, ya miski. Dan yang paling akhir apabila sebelum waw dan iya dan patah ada yang bisa dijadikan tarhim atau tidak dijadikan tarhim, itu ihtilaf. Apabila sebelum waw dan ya dipatahkan, sudah. Alhamdulillah dalam kajian ini kita sudah bereskan 3 bait. Mudah-mudahan kita bisa mencernanya, kepahamannya, dan mari kita doakan Pak Kiai mudah-mudahan Allah sehatkan terus dan Allah berkahkan terus ilmunya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sebelum kita menutup, mari kita doa dulu kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.